Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali dalam perenungan pemberitaan firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Nasihat dasar pemberitaan firman Tuhan yang akan kita renungi bersama diambil dari Yakobus pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang keenam. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kaya harta, miskin nurani, sepertinya cocok untuk menggambarkan konteks yang terjadi dalam nas kita pada hari ini. Di mana dalam nas kita hari ini digambarkan bahwa banyak orang-orang kaya yang mengumpulkan kekayaannya dengan cara tidak benar. Di mana para tuan tanah pada kesempatan dalam nas kita ini menahan upah dari para upahan yang bekerja di tanah mereka. Bahkan mereka pun berpoya-poya dengan kekayaan yang mereka miliki. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, itulah yang situasi yang terjadi di konteks pada zaman Yakobus pada nas kita hari ini. Di mana Yakobus dengan keras menegur para tuan tanah yang serakah menguasai tanah dan mempekerjakan orang secara tidak adil. Di mana para tuan tanah menahan upah para buruh yang bekerja pada mereka. Seperti dalam ayat yang keempat. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upahan yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam. Keluhan mereka yang telah menyabit panenmu. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih, situasi seperti inilah yang dikecam oleh Yakobus, di mana tidak ada ketidakadilan di dalam nas ini. Orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jangan ada anggapan bahwa ketika berbicara tentang nas ini, kita sebagai orang Kristen atau orang percaya kepada Yesus Kristus tidak boleh memiliki kekayaan atau kemewahan. Bukan hal yang seperti itu. Tetapi dari nas ini kita belajar bahwa kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus mempunyai tugas dan tanggung jawab ketika berbicara tentang harta dan kekayaan. Dua hal yang harus kita pahami tentang harta dan kekayaan. Yang pertama adalah cara kita memperoleh harta dan kekayaan itu sendiri. Dengan cara hasil kerja keras, usaha kita sendiri. Tidak merugikan orang lain, tidak mengambil hak orang lain. Seperti ayat yang keempat tadi berbicara. Tidak menahan upah dari orang yang bekerja pada kita. Atau tidak mengambil hak dari orang yang berhak menerima berkat dari hasil usahanya. Begitupun dengan cara mempergunakan harta kekayaan itu sendiri. Jangan seperti dalam nas kita dijelaskan pada ayat yang kelima, mereka berpoya-poya dengan harta yang mereka miliki. Tetapi sebagai orang percaya, kita mempunyai tugas. Ketika kita diizinkan memiliki harta dan kekayaan, pergunakan itu dengan baik dan benar. Dengan cara menggunakannya dengan bijaksana. Membantu orang-orang di sekitar kita. Peduli dengan orang-orang di sekeliling kita. Tidak mempergunakan kekayaan kita sebagai kesombongan dan keangkuhan bagi diri kita. Nah, Ibu Bapak Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dua hal ini menjadi penting bagi kita bersama untuk kita pelajari dan untuk kita renungi bersama. Bahwa ketika kita diizinkan untuk memiliki harta dan kekayaan duniawi, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk memperolehnya dengan cara yang benar dan mempergunakannya dengan cara yang benar pula. Biarlah kita dimampukan untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita bersama-sama kita menyatukan hati kita dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan atas kebaikan dan kasih Tuhan dalam kehidupan kami.
terlebih atas kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam kehidupan kami hingga pada saat ini. Kami boleh mempergunakan nikmat berkat yang senantiasa boleh kami terima. Terlebih kesehatan, kekuatan, serta napas kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk kami nikmati hingga pada saat ini. Dan pada kesempatan ini ya Tuhan, kami telah bersama-sama mendengarkan sebagian dari pemberitaan firman-Mu. Mampukan kami ya Tuhan ketika kami diizinkan untuk mendapatkan kekayaan duniawi. Mampukan kami untuk memperolehnya dengan cara yang benar di hadapan Tuhan. Begitupun kami ketika kami mempergunakan harta itu dengan takut akan Tuhan, dengan bijaksana, agar apa yang kami miliki juga berguna bagi orang-orang di sekitar kami. Sehingga hidup kami semakin menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa dalam kerajaan sorga, pada kesempatan ini juga kami berdoa bagi kehidupan kami masing-masing, dalam keluarga, perjuangan, kehidupan kami, dalam usaha dan pekerjaan. Mampukan kami senantiasa untuk selalu mengandalkan Engkau dalam setiap keberadaan kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Berkati pekabaran firman Tuhan yang terus diberitakan, baik melalui media sosial ataupun dengan cara apapun, agar nama Tuhan semakin dipuji dan dipermuliakan. Ajarkan kami senantiasa untuk selalu mengucap syukur atas setiap berkat dan karunia daripada Tuhan. Berkati aktivitas dan rutinitas kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.